Tak seperti anak-anak kebanyakan di ibu kota yang mendapatkan gizi cukup, Kanza, balita warga Pondok Kelapa, Jakarta Timur ini didiagnosa menderita tengkes alias stunting. Bahkan ia baru bisa berjalan di usia 3,5 tahun. Miftahul Janah berusia 27 tahun, sang ibu kini hanya bisa berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyembuhkan putri keduanya dengan berbagai keterbatasan ekonomi. Pendapatan sang suami sebagai supir ojek online diungkapkan Miftahul masih sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan berupa obat hingga vitamin kepada Kanza. Jangankan untuk membeli obat dan vitamin, untuk kebutuhan sehari-hari pun ia beserta suami kerap terpaksa gali lubang tutup lubang. Selain itu, sang suami juga kerap mencari solusi dengan ikut serta menjadi pekerja lepas dalam sebuah pernikahan. Itu pun jika dibutuhkan sebagai orang yang membantu membersihkan lokasi. Karena keterbatasan itu, perihal kebutuhan obat dan vitamin Kanza kini digantikan Miftahul dengan konsumsi biskuit. Namun hal itu tidak dapat berpengaruh banyak sebab Kanza sangat prioritas membutuhkan vitamin dan obat untuk menambah kandungan kalsium pada tubuhnya. Kanza ini kondisinya saat ini masuk ke dalam kategori stunting, itu benar apa gimana, Bu? Benar. Oke, bisa diceritain nggak, Bu, secara singkat si Kanza ini kenapa bisa dikategorikan itu? Sejak kapan? Dia waktu umur 1,5 tahun itu dia di pertumbuhannya berkurang, begitu penyakitnya juga ada. Itu dia semenjak 3,5 tahun baru bisa jalan. Itu dari poster rumahnya juga dan ekonominya juga berkurang. Oke, kalau dampaknya sendiri yang stunting ke Kanza ini dari tinggi badan kah atau berat badan, Bu? Dia stunting itu dari dua-duanya kayaknya. Tinggi badannya juga berkurang, berat badannya juga masih berkurang. Jadi dia itu turun naik. Turun naik. Waktu saat ini berat badannya berapa? Waktu bulan kemarin dia 11,10. 11,10. Kalau di posyandu, tapi kalau kemarin yang di inian bidan itu dia 11,90. Dari waktu yang bulan yang kemarin lagi dia 12, jadi turun naik terus. Emang kalau kata wanita posyandu itu normalnya berapa sih, Bu, usia segini? Dia normalnya 12, berapa gitu, 13-an lah normalnya. 13-an normalnya. Paling normal. Dari segi rambut ada nggak pernah, Bu, kayak misalnya rambut lebih kayak rontok terus tipis, kurang banyak tumbuh? Iya, itu juga ngaruh, Bu? Ngaruh. Tinggi badan juga tadi, Ibu, ya. Bu, kalau misalnya si ngerawat Kanza ini yang ngidap stunting ini ada kesulitan nggak, Bu? Ya, kesulitan keuangan doang sih, Pak. Untuk keuangan itu untuk beli obat atau apa, Bu? Iya, beli semuanya dia, buat beli makannya dia, buat beli vitaminnya dia, buat beli bobalnya dia gitu. Emangnya kalau untuk obat itu ada kisaran budget harga berapa, Bu? Iya, saya juga belum tahu itu juga. Soalnya belum ini juga, belum tahu dia budgetnya berapa, nggak tahu juga. Tapi yang jelas kesulitan untuk beli itu, Bu. Iya. Tapi kalau bisa dijelasin sendiri, Bu, kalau misalnya emang kondisi ekonomi sendiri emang kurang juga keluarga Ibu? Kurang, Pak. Karena kan suami cuman kerjanya narik ojek online doang, Pak. Jadi dia kurang keuangan ini juga. Bersyukur masih bayar kontrakan masih separuh lah. Nggak begitu normal. Tapi emang seharusnya si Kanza ini dapat penanganan obat itu, Bu, ya? Iya. Obat apa, Bu, yang masih belum bisa Dia beli? vitamin katanya suruh beli. Itu belum beli. Tapi dari keinginan Ibu pengen beliin gitu, tapi karena kendala itu akhirnya diantisipasinya pakai cara lainnya apa, Bu? Saya terpaksa ada ini biskuit ini nih. Pakai biskuit aja, Bu, ya? Balita sama susu lah, susu yang dia ini SGM yang murahnya. Oke. Memangnya pendapatan untuk per bulan dari suami itu berapa, Bu, lebih kurang? 500-an.
Mana 1.000 Bu. Itu harus sudah dibagi sama Sama bayar kontrakan, kontrakan. makan jajan sehari-hari anak. 5.000 sebulan. Itu pengeluaran sendiri berapa Bu? Kisaran. Apakah Ya, cukup? bisa Mas? itu enggak cukup. Sementara itu, Endah berusia 39 tahun tak menyangka putri kesayangannya bernama Kirana mengidap stunting atau gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Kejadian itu berawal saat Endah melihat tubuh putrinya yang mungil tak wajar serta terkulai lemas tak berdaya di usia 11 bulan. Setelah itu, Kirana pun sering mengalami kejang-kejang hingga Endah membawanya ke pelayanan kesehatan terdekat. Usai dibawa ke dokter, Endah mendapatkan penjelasan bahwa putrinya mengidap gizi buruk. 1 tahun berlalu sejak didiagnosis mengidap stunting, Kirana terus mendapatkan perawatan. Putrinya Ibu usianya berapa Ibu? Ini 2 tahun lebih ini. Oh 2 tahun lebih ya Bu ya? Iya. Kalau yang Ibu rasain Ibu saat putrinya di ini stunting itu sebenarnya perubahan badannya seperti apa sih Bu? Izin. Ya, gimana ya, tadinya kan kecil sekali ya. Badannya tuh lemes gitu, nggak bisa tegak gini. Alhamdulillah sekarang udah mulai bisa ini, diri udah mulai bisa diri gitu. Oh itu kelihatan putrinya kena stunting dari usia berapa Ibu? Dari usia berapa ya, kata berarti mulai dari 11 bulan kayaknya kan, karena dia waktu itu kejang ya, mulai ketahuan itu. Mulai ketahuan ya Bu ya? Iya. Sakitnya gitu ya? Iya. Tapi sekarang udah mending kondisinya Bu? Alhamdulillah sekarang udah Benar-benar udah alhamdulillah. Oh, berarti awal-awal yang Ibu rasain kayak pertama kejang-kejang gitu Bu? Iya, kejang, pertamanya kejang. Terus gejala selanjutnya? Ya karena dia katanya pas di rumah sakit ini anak gizi buruk katanya gitu. Pas di ruang picu itu. Oh itu. Tapi sejak kecil kalau ibunya sendiri di sini tinggalnya di mana Ibu? Di atas Itu rumahnya Ibu? kontrak. Kontrak. Tapi Ibu asli orang Jakarta. Saya orang Bandung. Tapi Cuma KTP-nya udah Jakarta ya? Udah DKI. Kalau suami Ibu kerjanya Ibu? Selambutan kalau kadang-kadang ada yang namanya. Oh, tang sampah. Iya. Kalau ibunya sendiri ibu rumah tangga, Bu? Ya, saya sambil kerja ini kulit nyuci gosok. Oh, ya. Kita gotong royong kan dengan yang namanya Makasih ya Pak Seno. Jadi kita namanya sedekah untuk anak stunting. Jadi setiap hari Selasa dan setiap hari Jumat, kalau hari Jumat kita namakan Jumat berkah untuk stunting, dan hari Selasa juga kita ada kegiatan mengumpulkan anak-anak yang nanti akan kita berikan selain susu dan telur, itu juga kita berikan Kalau kita makanan siap kesasaran saji aja ya. dengan porsi dan menu yang berbeda-beda. Dan kegiatannya selain pemberian makanan, itu ada edukasi. Baik edukasi terhadap anaknya dan untuk edukasi terhadap ibunya, serta penimbangan yang dilakukan oleh petugas kesehatan puskesmas. Kemudian dilakukan juga edukasi mereka makan bersama. Ketika mereka makan bersama, akan memberikan support satu dengan yang lainnya. Minum susunya juga di situ bersama-sama. Ayo buka, sama-sama kita minum. Dan makan itu juga sama-sama. Sama-sama Bu ya. Porsi nggak banyak gitu ya, sedikit. Tetapi itu membuat alhamdulillah ada beberapa balita yang walaupun dia 1 on menunjukkan kenaikan. Meningkatnya kasus stunting atau TNKes di DKI Jakarta hingga mencapai angka 14% menyita perhatian pemerintah dan masyarakat, terutama mereka yang memiliki bayi dan balita. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widya Stuti menjelaskan, stunting merupakan kondisi gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang diukur lewat tinggi badan atau panjang badan.
Widya Stuti menyebut berbagai upaya dilakukan guna menekan angka tersebut. Salah satunya dengan penyuluhan pemberian makanan tambahan atau PMT untuk meningkatkan status gizi pada anak. Adapun PMT tersebut diberikan kepada setiap posyandu kelurahan di DKI Jakarta. Sebenarnya sebelum ada aplikasi ini, pemantauan bayi-balita yang ditimbang diukur antropometri di posyandu memakai sistem EPP-GBM. Nah, untuk lebih tajam analisanya dan lebih user friendly, lebih mudah bagi kader, tim Kementerian Kesehatan menginisiasi membuat aplikasi ASIK, namanya ASIK. Nah, sistem ini bukan hanya untuk memantau stunting saja, tapi semua aktivitas yang ada di posyandu termasuk vaksinasi. Jadi kita kemarin sudah memberikan pembekalan pelatihan kepada tenaga kesehatan, kader untuk mencoba sistem ini. Tadi Pak Menteri dan Pak Gub meninjau bagaimana implementasi pelaksananya di lapangan. Alhamdulillah kader-kader posyandu Cempaka 3 luar biasa dan alhamdulillah bisa berjalan. Ini udah yang menerapkan di mana aja, Bu? Baru pertama di Jakarta. Nanti Ibu yang menginstal itu berarti kadernya, Bu ya, bukan warganya. Yang menginstal aplikasinya itu. Yang menginput, yang bisa akses adalah kader posyandu. Berarti warga nggak perlu memiliki aplikasi itu ya, Bu? Sementara ini kader yang menginput itu, plus tentunya tenaga kesehatan. Kalau chatbot yang WhatsApp kata Menkes itu gimana, Bu? Sama nggak, Bu? Nanti secara teknis tim dari DTO yang menjelaskan. Tim dari mana, Bu? Dari kementerian. Ibu, yang untuk anak stunting itu ada bantuan seperti makanan kayak gitu tidak, Bu, nanti, Bu? Kita bukan hanya stunting yang diperhatikan. Setiap posyandu di DKI ada namanya PMT, penyuluhan, pemberian makanan tambahan penyuluhan yang dananya ada di kantor lurah. Tim dari kelurahan bersama dengan kader PKK, kader puskesmas, kader posyandu dan puskesmas membuat pemilihan menunya dan itu diberikan setiap sebulan sekali. Apabila ada masalah gizi, dirujuk ke puskesmas dan akan diintervensi sesuai masalah gizinya. Berarti setiap semua penyakit yang berhubungan dengan gizi kayak gitu akan dilakukan program-program demikian, Bu? Yang tadi saya sampaikan adalah PMT penyuluhan, artinya bagi semua bayi balita yang diundang di posyandu mendapatkan PMT penyuluhan secara gratis dan itu disiapkan melalui dana di kantor lurah. Bu Kadis, masih banyak orang yang menyamakan antara gizi buruk dengan stunting, itu sebenarnya perbedaannya apa sih, Bu? Tadi disampaikan oleh Pak Menteri bahwa stunting adalah antropometri, pengukuran antropometri di mana yang diukur adalah tinggi badan atau panjang badan dibandingkan dengan usia dalam bulan. Kemudian setelah datanya ketemu bukan dikonversi, dibandingkan dengan grafik WHO. Kemudian, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersinergi dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menurunkan kasus TENKES atau stunting agar di bawah 10%. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin saat melakukan kunjungan bersama penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ke Posyandu Cempaka 3, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Rabu 22 Februari lalu. Budi menjelaskan yang dilakukan adalah dengan pendataan by name by address. Sebagai informasi, by name by address memiliki makna bahwa data-data tersebut harus sesuai dan lengkap dengan nama dan alamat masyarakat. Ia mengimbau saat pendataan juga akan dilakukan pengidentifikasian terhadap anak-anak yang memiliki potensi stunting. Budi pun mengimbau kepada Heru apabila di DKI Jakarta ditemukan berat badan anak yang tidak sesuai atau ciri-ciri awal stunting lainnya, dapat segera dilakukan intervensi. Intervensi yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan makanan bergizi tambahan secara gratis melalui posyandu-posyandu setempat. Lebih lanjut, Budi mengingatkan harus dilakukan penimbangan terhadap berat badan anak setiap 6 bulan sekali. Jadi teman-teman, di sini saya datang mendampingi Pak Gubernur DKI karena Pak Gubernur semangat sekali stuntingnya DKI mau lebih baik dari targetnya Bapak Presiden yang 14%. Katanya kita mau kejar sama-sama di bawah 10.
gitu kan. Jadi saya datang ke sini karena gubernurnya semangat sekali. Kita pengen ukur by name, by address, identifikasi anak-anaknya mana saja yang punya potensi masuk stunting. Karena stunting itu kayak kanker stadium 4, udah susah dibalikin. Jadi kita harus kerja kalau bisa stadium 1, stadium 2. Nah itu yang sekarang sedang diukur. Dan teman-teman di DKI ini dibantu dengan mitra. Ya, jadi kita juga terima kasih nih, dibantuin sama apa Mas Haji? Ada dibantuin sama WhatsApp ya, Meta, sama juga dibantuin sama satu lagi sama UNICEF. Jadi kita kerja bareng-bareng supaya bisa nurunin stuntingnya di DKI. Bikin aplikasi baru, rutin, data entry-nya Pak Gubernur bisa lihat, Kepala Puskesmas bisa lihat kalau diukur setiap minggu, dan kemudian dikasih intervensinya kalau dia udah berat badannya nggak naik. Stadium 1 tuh ya, sebelum stunting kita udah bisa kasih makanan gizi tambahan yang cukup sehingga kalau bisa tidak usah jadi stunting. Nah aku berhenti dulu di situ. Ini pilot, ini pertama kali mulai, tapi nanti akan secara masif ke seluruh DKI. Silakan Pak Gub kalau ada. Terima kasih Pak Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang kami banggakan, rekan-rekan pejabat DKI. Hari ini saya dengan Pak Menteri ke lokasi ini. Ada aplikasi yang sudah terbangun sejak lama di Puskesmas, nanti dikombinasi dengan yang sekarang asik ya. Nah, sehingga percepatan untuk mendapatkan by name by address, walaupun kita sudah Bu Kadis ya, tapi kita pertajam lagi untuk hal yang khusus stunting. Hari ini tadi barusan ya, 1 jam yang lalu sampai hari ini dari 15 anak. Dari 15 anak yang baru ngecek kesehatannya ternyata 3 sudah masuk stunting. Nah itu, dan ini kita harus cepat gerak. Selain itu saya himbau kepada ibu-ibu atau ayah, ibu dan ayahnya, bapak ibunya yang memiliki anak bayi, ya kalau tidak disiplin ya mengontrol kesehatan ini kan kita susah juga. Jadi disiplin bisa ke posyandu, bisa ke puskesmas supaya pemerintah itu baik pemerintah pusat maupun Pemda DKI bisa langsung intervensi. Yang berikutnya adalah ibunya juga harus tahu pengetahuan untuk bagaimana caranya meningkatkan gizi ya. Tadi sudah dikasih tahu ada telur dan daging ikan harus disuplai. Nah, support dan dari seluruh lapisan masyarakat itu sangat perlu, bukan hanya Pemda DKI dan Kementerian Kesehatan, tapi individu-individu yang memiliki bayi juga harus disiplin. Kira-kira itu. Terima kasih Pak Menteri. Saya mau tambah lupa tadi, karena ada teman-teman wartawan jadi bisa bantu ya. Bahasa gampangnya tuh, ini kan ditimbang, nanti timbang tuh nggak 6 bulan sekali, timbang harus setiap bulan. Nomor 2 Anda harus ingat, kalau timbangannya nggak naik, gitu ya, jangan tunggu turun. Timbangannya nggak naik, itu udah ciri-ciri dia harus diapain? Dikasih telur aja setiap hari, sebutir 1, gitu ya. Jadi timbang. Kalau udah nggak naik, timbangnya tiap bulan. Nggak naik, kasih telur sebutir 1. Telur itu teman-teman 1 kilo, saya nggak tahu di DKI nih. Karena Bapak Gubernur jagain harga ya. Itu harganya bisa gesek-gesek 25.000, ada 30.000, 32.000. Kalau nggak salah sekali beli dapatnya berapa? 16 ya? 16. Jadi bayangin harusnya dengan 30.000 bisa dapat 16 telur, cukup buat si bayi 16 hari. Daripada dipakai buat ngerokok, bapak-bapaknya itu mungkin bisa habis 10.000 sehari, mendingan beliin telur buat anak-anaknya gitu. Jadi ibu-ibu yang ada di sini dengerin, bapaknya nggak usah ngerokok, uangnya diambil itu berapa, 30.000 gitu ya, dibeliin telur buat anak-anaknya kalau berat badannya naik.